تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin bekanan kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di dalam ketaatan, dan di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadir di majelis ilmu, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan mengenal Allah lebih dekat Azza wa Jalla. Dan di antara usaha kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari salah satu buku yang berkaitan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terindah. Salah satu buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil dalam judul Mukhtasar Kitab Walillahi Asmaul Husna Fad'uhu biha. Alhamdulillah, pekan yang lalu kita sudah masuk kepada salah satu nama Allah yang mulia, yaitu Allah. Yang mana setelah kita mempelajari di pekan yang lalu, kita mengetahui bahwasanya nama Allah itu mencakup seluruh makna nama-nama Allah yang lain. Maka bisa dapat kita katakan bahwasanya asal dari nama Allah adalah Allah Azza wa Jalla, karena nama tersebut mencakup makna seluruh asma Allah yang lainnya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas nama Allah yang lain yang sangat sering kita ucapkan dan kita dengarkan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim Jalla Jalaluhu. Ar-Rahman Ar-Rahim Jalla Jalaluhu. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah saja sudah kita ulangi dua nama Allah yang mulia ini dua kali. Satu di dalam Basmalah Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim, dua kali. Itu masih dalam satu kali bacaan Fatihah. Bagaimana kalau kita sehari sholat wajib 17 rakaat, 17 kali 2, belum lagi dengan membaca surah-surah yang lain yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah kita mempelajari perkataan Allah, Bismillah, Allah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas nama yang lain, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, qala Allah ta'ala Ar-Rahman, ialah Allah yang Maha Pengasih, Allama Al-Quran, yang telah mengajari Al-Quran. Wa qala ta'ala wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadani al-isman al-kaliman mushtaqan min ar-Rahman. Dua nama Allah ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sama-sama diambil asal katanya dari kata Ar-Rahman, berasal dari kata Ar-Rahman. Baik itu isim Ar-Rahman maupun Ar-Rahim mempunyai asal yang sama dari kata Ar-Rahman. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui dan diyakini bahwasanya pada setiap nama-nama Allah itu memiliki makna khusus, makna tersendiri yang berbeda dari satu isim dengan isim yang lain, walaupun memiliki asal kata yang sama. Seperti yang kita bahas pada malam hari ini, Ar-Rahim dan Ar-Rahman sama-sama dari Ar-Rahman, tetapi memiliki isim Ar-Rahman memiliki makna khusus yang tidak dimiliki pada isim Ar-Rahim. Wa farraqa ba'du ahli ilmi bainahuma bil furuq taliyah. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu, para ulama, membedakan antara keduanya dengan perbedaan berikut ini. Awalan, yang pertama, inna ismar rahman, adapun nama Allah Ar-Rahman, huwa Ar-Rahman asyamilah li jami'il khalaiqi fid dunya
walil mu'minina fil akhirah. Makna Ar-Rahman di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik rahmat yang meliputi semua makhluknya di dunia. Jadi semua makhluk Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, tidak terkecuali. Semua makhluk, manusia, muslim, kafir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walil mu'minina fil akhirah. Akan tetapi rahmat Allah dalam isim Allah Ar-Rahman ini di akhirat nanti hanya diberikan kepada kaum mukminin. Jadi di sini makna Ar-Rahman yang pertama adalah melihat tempat di mana Allah memberikan rahmat. Kalau di dunia dengan nama Allah Ar-Rahman, Allah memberikan seluruh rahmatnya kepada seluruh makhluk. Namun di akhirat Allah hanya memberikan rahmatnya kepada khusus kepada kaum mukminin. Wa amma ismur rahim fa huwa dzur rahmatil mukminin. Adapun makna Ar-Rahim dari Bismillah ini yaitu pemilik rahmat khusus untuk orang-orang mukmin saja. Khusus untuk orang-orang mukmin saja. Ar-Rahman meliputi seluruh makhluk di dunia, di akhirat untuk orang mukmin. Nah, adapun nama Ar-Rahim khusus rahmat yang akan diberikan kepada kaum mukminin saja. Karena fi qoulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya Allah dengan nama Ar-Rahimnya khusus pemilik rahmat bagi kaum mukminin saja. Nah, tanya adapun pendapat yang kedua, inna ismar rahman dalalun ala rahmat ad-daniyah. Bahwasanya nama Allah Ar-Rahman ini menunjukkan kepada rahmat pada zat al-qa'imah bihi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya sifat Ar-Rahman, sifat rahmat itu dalam isim Allah Ar-Rahman menunjukkan akan rahmat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, belum diberikan kepada yang lain. Masih sifat Ar-Rahman ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim dalil ala rahmah al-fi'liyah al-muta'alliqah bil marhum. Adapun nama Allah Ar-Rahim menunjukkan sifat Ar-Rahman pada zat Allah Subhanahu wa taala, namun rahmat di sini fi'liyah. Sudah Allah berbuat, sudah Allah berikan. Maka dikatakan di sini al-muta'alliqah bil marhum, berkaitan dengan siapa yang dirahmati. Jadi ketika rahmat Allah, kasih sayang Allah sudah Allah lakukan untuk makhluknya kepada orang-orang al-marhum, yaitu orang-orang yang Allah beri rahmat, maka di sanalah makna nama Ar-Rahim. Adapun ketika berbicara tentang makna Ar-Rahman, sifat rahmat tadi masih berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim sudah berkaitan dengan perbuatannya Allah. Rahmat Allah sudah dicurahkan kepada makhluknya. Wa sifatur rahman min as-sifati dzatiyah lillahi ta'ala bil kitab wa sunnah. Adapun sifat Allah Ar-Rahman yang terdapat pada isim Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah tetap, sudah pasti ada, layak bagi Allah Subhanahu wa taala, berdalilkan Al-Quran dan berdalilkan As-Sunnah, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat. Wahiyya sifatun kamal la yuwah bidzatihi subhanahu kasair sifat. Dan sifat rahmat ini merupakan sifat yang lengkap, sempurna, layak uruzannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Mengapa perlu ini disampaikan? Karena manusia juga memiliki rasa rahmat, cinta, kasih sayang. Tetapi makna sifat ar-rahmah di sini itu maknanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak sama seperti rahmatnya makhluk. Adapun yang ketiga, beda Ar-Rahman sama Ar-Rahim,
asma allati la yajuzu lil makhluq an tasamma biha. Isim Allah Ar-Rahman merupakan salah satu di antara nama-nama Allah yang tidak boleh bagi makhluk dinamakan dengannya. Jadi makhluk tidak boleh dinamakan dengan Ar-Rahman, tidak boleh. Bainama yajuzu an yusafal makhluqu birrahim. Akan tetapi isim Allah Ar-Rahim boleh disifatkan kepada makhluk. Rahman tidak boleh, Ar-Rahim boleh. Maka maksudnya apa? Tidak boleh seseorang menamakan anaknya atau orang lain dengan nama Ar-Rahman. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang kami dengar selama ini bagaimana Ustaz Abdurrahman? Abdurrahman boleh, yang bermakna hambanya Allah yang Ar-Rahman. Namun jika seseorang menamai seseorang, baik itu anaknya ataupun orang lain dengan nama Ar-Rahman, tidak diperbolehkan. Namun dibolehkan dengan nama Ar-Rahim. Maka boleh menamakan dengan nama Ar-Rahim untuk orang, baik itu panggilan atau nama memang nama asalnya boleh Ar-Rahim. Begitu pula memanggil. Kalau ada nama orang Abdurrahman, tak boleh kita panggil dia dengan Rahman. Tidak boleh. Kalau ada nama orang Abdurrahman, wajib dipanggil dengan lengkap Abdurrahman. Problemnya di Indonesia mungkin khususnya Abdurrahman termasuk nama yang panjang. Enaknya disingkat Rahman. Rahman. Nah, ini perlu kita ketahui, memanggil orang dengan Rahman tidak diperbolehkan. Kalau ada nama orang Abdurrahman harus dipanggil dengan Abdurrahman. Tidak demikian dengan nama orang yang Abdurrahim. Boleh dipanggil dengan lengkap Abdurrahim atau dipanggil dengan Ar-Rahim. Nah, itu di antara beberapa perbedaan isim Allah Ar-Rahman dan isim Allah Ar-Rahim. Wa rahmatullah azza wa jalla li ibadihi naw'an. Mu'allif berkata bahwasanya rahmat Allah kepada hamba-hambanya itu ada dua macam. Tentu dari penjelasan di awal tadi kita bisa mengambil pelajaran dan istinbat. Yang pertama, rahmat Allah adalah rahmatun 'ammatun. Rahmat Allah yang umum. Wa hiya li jami'il khalaiq. Rahmat yang umum ini bagi seluruh makhluk. Seluruh makhluk Allah mendapatkan rahmat yang umum ini, baik itu manusia muslim maupun manusia kafir ataupun selain manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Apa bentuk rahmat Allah yang umum ini? Biijadihim, membuat mereka ada. Yang awalnya tidak ada, Allah ciptakan. Itu diantara bentuk rahmatnya Allah. Wa tarbiyatihim, Allah didik, Allah arahkan. Wa rizqihim, Allah beri mereka rezeki. Wa imdadihim bin ni'am wal ataya, Allah bantu mereka dengan nikmat-nikmat dan pemberian-pemberian. Ini makna rahmat secara umum. Bahwasanya yang kita sebutkan tadi semua makhluk mendapatkannya. Allah menjadikan dia ada yang awalnya tidak ada. Allah memberikan dia rezeki. Itu juga bentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh setiap makhluk. Ar-Rahman Al-'am. Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmu meliputi segala sesuatu. Bahwasanya rahmat Allah meliputi segala makhluk. Semua makhluk mendapatkan rahmat Allah. Semua makhluk merasakan, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah mengetahui mereka seluruhnya. Ini rahmat yang pertama, rahmat 'am. Al-tsaniyah rahmatul khassah. Adapun nauk yang kedua atau rahmat yang kedua adalah rahmatul khassah, rahmat khusus. Wa hadhihi rahmatu la takunu illa lil mu'minin. Adapun rahmat yang kedua ini, rahmat khusus, tidaklah diberikan kecuali hanya untuk kaum mukminin saja. Apa makna rahmat khusus di sini? Tentu berbeda dengan rahmat umum yang kita katakan di awal tadi. Makna rahmat khusus di sini, fayarhamuhumullahu azza wa jalla fid dunya
Allah merahmati mereka, menyayangi mereka di dunia dengan cara apa? Bitaufiqihim ilal hidayati wasiratil mustaqim. Allah berikan mereka taufik kepada kaum mukminin dengan hidayah dan menuju jalan Allah yang lurus. Itu merupakan rahmat dari Allah untuk kita, kaum mukminin khususnya, dan tidak dirasakan oleh kaum kafir. Wa yuthibuhum alaihi, dan Allah memberikan mereka pahala atas apa yang mereka kerjakan. Tidak demikian dengan orang-orang kafir, kebaikan yang mereka kerjakan tidak berbuahkan pahala. Wa yudafi'u anhum wa yansuruhum wa yarzuquhum al-hayata thayyibah. Allah menjaga mereka. Wa yansuruhum, Allah tolong mereka. Wa yarzuquhum al-hayata thayyibah, dan Allah berikan mereka rezeki kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Wa yubariku lahum fima a'tahum, dan Allah memberkahi setiap apa yang diberikan kepada mereka. Jadi ini kelebihan kita kaum mukminin dibandingkan kaum lain selain kaum muslimin, kaum mukminin. Setiap apa yang Allah berikan, Allah berkahi di sana. Banyak Allah berkahi, sedikit pun Allah berkahi. Nah, wa yamudduhum bis-sabri wal yaqin indal masaib, dan Allah menolong mereka kaum mukminin dengan memberikan kesabaran di dalam hati mereka, wal yaqin, keyakinan ketika mereka mendapatkan musibah-musibah. Dan ini tidak dirasakan oleh selain kaum mukminin. Kaum mukminin ketika mendapatkan musibah, Allah berikan ke dalam hati mereka kesabaran, dan dengan kesabaran tersebut Allah berikan mereka derajat yang tinggi. Allah ampuni kesalahan mereka dengan musibah tersebut. Tentu ini rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kita, kepada kaum mukminin khususnya. Wa yaghfiru lahum dzunubahum wa yukaffiru hadhihi al-masaib, dan Allah ampuni segala dosa-dosa orang mukminin. Ini rahmatnya. Dan Allah hapus kesalahan-kesalahannya bil masaib, dengan musibah-musibah, dengan kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kaum mukminin jika dia sabar dan ridho akan takdir yang Allah berikan kepadanya. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Masya Allah, rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Itu di dunia. Wa yarhamuhum fil akhirah. Adapun rahmat Allah, Allah menyayangi mereka kaum mukminin di akhirat dengan cara bil afwi an sayyi'atihim. Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Wa ridha anhum, Allah ridhai mereka. Wal in'am alaihim, dan Allah berikan mereka nikmat. Dalam bentuk apa di akhirat nikmat tersebut? Bidukhulihimul jannah. Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa najatihim min 'adzabihi azza wa jalla wa ni'matihi, dan Allah selamatkan mereka dari azab di akhirat. Wa ni'mati, dan kemurkaannya Allah selamatkan kaum mukminin. Itu di antara bentuk rahmat Allah kepada kita. Wa hadhihi rahmah. Adapun rahmat khusus ini allati ja'a dzikruha fi qoulihi ta'ala, yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima, yaitu Allah Maha Penyayang bagi orang-orang mukmin. Bagi orang-orang mukmin, maka dikatakan tadi rahim, salah satu maknanya yaitu adalah khusus kepada orang-orang mukmin saja. Rahim khusus untuk orang-orang mukmin saja, dan tidak diberikan kerahmatan ini atau rahmat Allah ini kepada orang-orang selain kaum mukmin, tidak. Dan makna rahmat Allah di sini dalam ayat ini adalah rahmat khas, rahmat khas yang diberikan khusus untuk orang-orang mukmin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya dzikru ba'di athar rahmatillahi azza wa jalla fi khalqihi wa amrihi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bukti, apa saja bukti-bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya dan dalam urusan-urusannya. Apa bukti adanya rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Awalan, tadharu atharu rahmatillahi azza wa jalla. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terbukti, terlihat fi kulli
bima khalaqallahu fi hadzal qaulil 'azim. Dan dapat kita lihat bukti cinta Allah Subhanahu wa taala pada setiap yang Allah ciptakan fi hadzal qaulil 'azim, di alam semesta itu. Maka jika kita melihat ke sekeliling kita di alam ini semuanya, maka dipenuhi dengan rahmat-rahmat Allah, dipenuhi dengan cinta Allah kepada manusia. Wa ma fihi minal makhluqat, dan apa saja yang ada di alam ini daripada makhluk-makhluknya, adalah ala azamatihi subhanahu wa rahmatihi azza wa jalla, yang mana itu menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya azza wa jalla. Bihadzal insan, untuk manusia, bitaskhiriha, dengan menundukkan seluruh makhluk-makhluk itu untuk kepentingan manusia. Jika kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memberikan rahmatnya dan cintanya kepada seluruh manusia dengan mengadakan, membuat segala kebutuhan manusia itu ada di atas muka bumi ini. Allah menundukkan makhluk-makhluk yang lain untuk manusia. Allah menundukkan hewan-hewan agar bisa dinikmati oleh manusia. Allah menundukkan tumbuhan-tumbuhan agar bisa dinikmati oleh manusia. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, kalau seandainya ayam begitu dahsyat, dia tidak mau kita potong misalnya, tidak mau untuk kita makan misalnya, dia akan memberontak dengan pemberontakan yang dahsyat misalnya, maka tidak bisa kita nikmati ayam itu. Tapi dengan Allah menundukkan ayam kepada manusia, ketika dia disembelih dia tenang, mudah disembelih dan mudah untuk dimakan oleh manusia, untuk dinikmati oleh manusia. Begitupun dengan tumbuhan-tumbuhan Allah berikan semuanya untuk manusia. Itu bukti cinta Allah kepada manusia, menjadikan seluruh makhluk-makhluk yang lain tunduk kepada manusia. Itu di antara bukti yang terlihat dari rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita manusia. Selanjutnya, a'dhamu athari rahmatihi subhanahu, dan di antara bukti yang paling besar cinta Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, irsaluhu ar-rusul. Allah mengirimkan kepada kita rasul, utusannya, untuk menjelaskan syariat-syariatnya, untuk menjelaskan hukum-hukumnya. Wa inzaluhul kutub, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya, hidayatan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa ikhrajan lahum minadh dhulumati ilan nur, dan dengan keduanya Allah mengirimkan rasul dan Allah menurunkan kitab suci. Dengan keduanya ikhrajan lahum minadh dhulumati ilan nur, Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan iman dan Islam, melalui dikirimnya rasul dan melalui diturunkannya kitab suci Al-Quran. Ini di antara bukti yang paling nyata akan kasih dan cintanya Allah kepada manusia. Farrusulu rahmatun min indillah azza wa jalla li ibadihi. Maka ketahuilah Bapak Ibu bahwasanya rasul yang dikirimkan untuk kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat darinya untuk hamba-hambanya. Karena tanpa Rasulullah, tanpa sebab dari Rasulullah SAW, kita mungkin masih dalam keadaan kesyirikan, kekufuran. Namun diutuslah Rasulullah SAW untuk memindahkan manusia dari kegelapan, kesyirikan, kekufuran menuju indahnya iman dan indahnya Islam. Maka perlu kita syukuri, dan nikmat ini Rasulullah diturunkan, pengiriman Rasul kepada kita dan diturunkannya kitab tidak dirasakan oleh semua manusia, tidak dirasakan oleh semua manusia, maka perlu kita syukuri terus. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh alam.
menunjukkan diutusnya Rasulullah kepada manusia merupakan rahmat dan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Selanjutnya, wa min athari rahmatihi subhanahu, dan di antara bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala, ma yadhamu fi qulubil ummahat, apa yang Allah letak pada hati-hati ibu-ibu. Pada hati-hati ibu-ibu. Min rahmatin nahwa auladihin, yang mana di hati-hati ibu-ibu tersebut Allah letakkan di sana ada kasih sayang, ada cinta kepada anak-anak mereka. Kepada anak-anak mereka. Ini menunjukkan pula cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalaulah tidak demikian, kalaulah tidak ada rasa sayang dan rasa cinta di hati-hati pada para ibu, bagaimana nasib anak-anak? Tidak diperhatikan dan sebagainya. Sawa'an kana dzalika indal insan awil hayawan, baik itu yang ada pada ibu-ibunya manusia ataupun al-hayawan, induk-induknya hewan. Maka induk hewan pun memiliki rasa sayang dan cinta kepada anaknya. Jadi bukan hanya manusia, hewan-hewan pun demikian. Bagaimana mereka menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, inilah diantara bukti cinta Allah kepada makhluknya, meletakkan kasih sayang dan cinta pada hati-hati ibu-ibu, baik itu dari golongan manusia ataupun hewan. Rabi'an, adapun bukti keempat yang dapat kita ambil pelajaran, wa tatajalla rahmatullahi azza wa jalla, tampak dengan jelas bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta Allah Subhanahu wa taala ada pada fi syar'ihi al-mutahhar wa ahkamihi, yaitu bagaimana Allah menjadikan syariat-syariatnya untuk manusia, menjadikan ada pada manusia itu peraturan-peraturan yang harus dijalankan, syariat-syariat yang harus dipatuhi. Itu diantara bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan kepada makhluknya secara umum. Bagaimana maksudnya Ustaz? Kenapa syariat di sini dikatakan bentuk cintanya Allah? Kenapa peraturan di sini bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan di sini seluruh syariat Allah dan seluruh peraturan Allah allati kulluha khair wa rahmatun lil khalqi, bahwasanya setiap syariat yang Allah turunkan terdapat padanya kebaikan dan terdapat padanya rahmat bagi seluruh makhluknya. Bagaimana contohnya? Sawa'an la yata'allaqu bi hidayatihim wa hifdhi adiyatihim, baik itu syariat yang berkaitan dengan hidayah mereka dan menjaga agama mereka. Apa di antara bentuk syariat tersebut? Sholat, puasa. Apakah pada sholat dan puasa terdapat di sana rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah tidak mensyariatkan kita sholat, kapan kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kapan hati kita akan tenang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada waktu. Mungkin kita akan disibukkan dengan hiruk-pikuk duniawi. Namun Allah menjadikan kita mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari, agar kita tenang hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau tidak diwajibkan sholat, mungkin kita tidak ada waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan ada syariat sholat. Begitupun dengan syariat puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah katakan bahwasanya dengan puasa itu dapat menjaga pemuda-pemuda dari godaan nafsu yang begitu kuat. Puasa. Rasulullah SAW katakan dengan berpuasa maka syahwat akan terjaga, tertahan. Mata manusia akan tertahan dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini dikhususkan bagi orang-orang, bagi pemuda-pemuda yang belum menikah. Kalau tidak disyariatkannya adanya puasa, tentu akan sulit bagi pemuda-pemuda untuk menjaga syahwatnya. Maka Allah syariatkan puasa.
Berarti pada syariat Allah, pada syariat puasa dan pada syariat sholat, di sana ada cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia. Atau syariat-syariat yang berkaitan dengan menjaga diri manusia dan badan-badan manusia. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk menzalimi manusia lainnya, melarang manusia untuk membunuh manusia lainnya. Dengan maksud apa? Menjaga diri, menjaga jiwa. Maka Allah larang manusia untuk membunuh manusia yang lain, karena Allah cinta kepada hambanya. Kalaulah Allah tidak melarang pembunuhan, bagaimana kehidupan kita di dunia? Tidak aman, tidak tentram. Kita akan was-was ketika keluar dari rumah kita, karena pembunuhan tidak diharamkan. Namun dengan rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah, pembunuhan diharamkan. Pembunuhan diharamkan. Begitu pula kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, Allah syariatkan pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, jiwa dibalas dengan jiwa. Apakah kita katakan ketika ada suatu pemerintahan yang menjalankan syariat ini, ketika ada seseorang yang membunuh dengan sengaja lalu ia dibunuh pula sebagai hukuman untuknya, apakah kita katakan bahwasanya syariat Allah itu begitu sadis, begitu kejam? Tentu tidak boleh kita katakan demikian. Mengapa tidak boleh? Karena kita tidak merasakan di posisi keluarga orang yang terbunuh. Kalau tidak Allah syariatkan orang yang membunuh harus dibunuh pula, maka bagaimana perasaan keluarga orang yang dibunuh? Maka Allah jadikanlah syariat orang yang membunuh haruslah dibunuh, dan itu sebaik-baik syariat dan seadil-adil hukum Allah, dan itu untuk kepentingan manusia sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Atau syariat-syariat yang berkaitan dengan menjaga akal dan pikiran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk minum khamar, untuk minum minuman yang memabukkan. Untuk apa? Menjaga akal manusia. Kalaulah Allah tidak melarang demikian, maka manusia akan bermudah-mudahan untuk meminum khamar, meminum minuman yang memabukkan. Apa hasilnya? Apakah ketika seseorang setelah meminum minuman yang memabukkan akan berhenti sampai situ saja? Tidak. Ketika orang berani untuk minum minuman yang memabukkan, maka akan timbul selanjutnya masalah-masalah. Maka akan datang setelahnya dosa-dosa. Maka akan datang setelahnya maksiat-maksiat setelahnya. Orang yang hilang akalnya karena minum minuman memabukkan, mungkin baginya setelahnya akan berzina. Maka akan mungkin baginya setelahnya membunuh orang, datang maksiat-maksiat lainnya. Oleh karena itu, Allah melarang manusia untuk minum minuman yang memabukkan, untuk menjaga manusia agar manusia terjaga. Bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah yata'allaqu bihifdzi a'radihim wa ansabihim wa auladihim, atau syariat-syariat, peraturan-peraturan yang berkaitan untuk menjaga kehormatan manusia, untuk menjaga nasab keturunan manusia, untuk menjaga anak keturunan manusia. Apa di antara contoh syariatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk melakukan perzinahan. Bukankah dengan larangan ini adanya di sana maslahat dan bentuk cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul. Kalau tidak Allah larang perzinahan itu, maka kehormatan wanita-wanita akan jatuh. Maka nasab keturunan manusia akan tidak jelas. Anak-anak manusia akan sulit diketahui siapa bapaknya.
maka Allah jadikan larangan untuk berzina sebagai syariatnya. Begitu pula selain Allah melarang manusia untuk melakukan perzinahan, ada hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan. Allah mewajibkan bagi mereka yang melakukan perzinahan dengan jilid, dicambuk. Bagi mereka yang melakukan perzinahan, untuk apa? Agar jerah, malu, agar mereka tidak mudah-mudah untuk melakukan perzinahan. Bagi yang sudah menikah, Allah perintahkan mereka untuk dirajam, dilemparkan batu sampai mati. Itu bukti bahwasanya Allah menjaga manusia, mencintai manusia agar kehormatan mereka terjaga, nasab keturunan mereka terjaga, dan anak-anak mereka jelas siapa orang tuanya. Dan yang terakhir, auma yata'allaqu bihifzi amwalihim wa mumtalakatihim, atau syariat-syariat yang berkaitan dengan menjaga harta-harta manusia dan menjaga kepemilikan manusia. Maka Allah dijadikan di sana syariat, tidak diperbolehkan yang mencuri. Dan barang siapa yang mencuri dengan batas tertentu, hukuman yang tepat baginya adalah potong tangan. Itu merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Khamisan, adapun bukti yang kelima, kama tatajalla rahmatullahi azza wa jalla fil masalih wal makruhat, sebagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tampak ketika datangnya musibah-musibah dan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Apa hubungan dengan musibah? Apa hubungan musibah, perkara-perkara yang dibenci dengan rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan di sini, alladzi yuqaddiruha ala ibadil mu'minin, yang Allah mentakdirkan hal-hal tersebut, musibah-musibah tersebut kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Apa bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Fahiya wa in kanat mu'dhiyatan wa makruhatan, meskipun hal-hal tersebut dibenci oleh manusia, tidak disukai oleh manusia, menyakiti manusia, lakin fi aqtafiha ar-rahmah wal khair, akan tetapi pada sisi yang lain terdapat rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kaum mukminin tersebut. Mengapa? Karena pada setiap musibah, pada setiap hal-hal perkara yang dibenci oleh manusia, di sana terdapat pengguguran dosa, di sana terdapat penghapusan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min syai'in yusibul muslim," apapun yang mengenai seorang muslim, hatta syaukati yushabuha, sampai duri yang melukainya, illa qassara min dhunubihi, kecuali Allah akan mengurangi dosa-dosanya, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Bukankah penghapusan dosa merupakan bentuk cinta Allah kepada kita? Benar. Maka jangan bersedih ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak suka, musibah, sakit, hal-hal yang tidak mengenakan, cacian, difitnah. Bersabar, karena padanya itu terdapat cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cara itulah dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kita tutup, sadisan, wa tatajalla rahmatullah azza wa jalla fi rahmatihi al-khassah. Begitu pula rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tampak pada rahmatnya yang khusus. Sebagaimana kita katakan tadi, rahmat Allah ada dua, ada rahmat khusus, ada rahmat umum. Dan rahmat khusus Allah Subhanahu wa taala akan tampak buktinya bi'auliyai, kepada orang-orang yang dicintainya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Wa tawfiqihim, yaitu dengan memberi mereka taufik. Allah memberi taufik kepada orang-orang mukmin. Wa tasdidihim, Allah memudahkan mereka. Wa hifdzihim, Allah menjaga mereka. Wa taysir umurihim, Allah memudahkan dan lancarkan urusan-urusan mereka. Wa ijabati du'aihim, Allah perkenankan segala doa-doa dan permohonan mereka. Wa nasrihim ala a'daihimul kafirin, dan Allah akan tolong mereka daripada musuh-musuhnya orang-orang kafir.
Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, dan ini diantara kisah yang bisa kita ambil pelajaran bukti cinta Allah kepada kaum muslimin dengan rahmatnya yang khusus adalah Allah menolong orang-orang mukmin. Dan Rasulullah SAW ketika perang Badar, bagaimana kita ketahui bahwasanya jumlah kaum muslimin ketika itu sepertiganya dari jumlah orang-orang kafir ketika itu. Jumlah kaum mukmin ketika itu kurang lebih 300 orang dari sahabat radhiyallahu ta'ala melawan kaum kafir yang berjumlah kurang lebih 1000 orang. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat dengan kacamata manusia biasa, tentu 300 melawan 1000 orang tidak akan mungkin menang. Tidak akan mungkin menang. Tetapi dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, Allah menjadikan kaum mukminin menang kepada orang-orang kafir walaupun jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, inilah kurang lebih yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita dapat memahami apa yang kita pelajari pada malam hari ini dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan sehingga kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan bisa kita gunakan dalam doa-doa kita. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah